Ditunggu lagi sampai benar-benar selesai. Oh, ini penghapus. Bentar. Nah, jadi kan tadi yang termerger adalah administrasinya ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang termerger adalah administrasinya, kalian bisa mengulangi lagi dengan cara tadi geoprocessing, kemudian di merger lagi, kemudian input database, administrasi tidak usah digabung ya. Nah, tadi punya Bu Yuli masih kegabung ya untuk administrasi. Jadi kalian kalau misalkan kasusnya sama seperti Bu Yuli, tadi tidak bisa dibaca untuk di softnya, berarti kalian harus mengulanginya lagi ya. Tadi ada trouble error karena administrasinya ikut ke merger. Nah, kalau ikut ke merger, takutnya data-data tadi tidak bisa terbaca. Nah, ini kita ulangi lagi dengan cara teknik tadi geoprocessing, output database di bagian merger, kemudian namanya diganti merger, misalkan Kap Semarang 2025, kemudian save, kemudian oke, coba kita lihat dulu mergernya berhasil atau tidak ini. Kadang-kadang ada trouble di bagian datanya, nih coba kita lihat. Nah, oke, mergernya sudah selesai. Nah, kemudian klik kanan, kemudian open atribut. Nah, kita lihat sebelah kanan dari Mac ini sudah ada tulisan keterangannya ya, kebun. Nah, ini nanti kita lebur jadi saku. Ini ada pemukiman, kemudian sawah tada hujan, kemudian ada ladang tegalan. Nah, ini nanti akan kita lebur jadi satu menggunakan teknik yang namanya dissolve. Nah, berarti kalau seperti ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, geoprocessing, kemudian cari dissolve. Nah, di soft tadi dicari input filternya yaitu merger Kabupaten Semarang tahun 2025. Kemudian dicari yang namanya di soft files atau optionnya yaitu remake. Nah, ini dicentang. Nah, setelah dicentang, outputnya jangan lupa dimasukkan di SHP yang kalian sudah buat ya, folder SHP yang sudah kalian buat dengan nama misalkan di Kap Semarang 2025, kemudian save, kemudian oke. Sambil menunggu selesai di softnya. Nah, setelah selesai, ini kita lihat klik kanan pada di soft layernya. Dengan cara klik kanan, open atribut tabel, kemudian nah, sudah dilebur jadi satu. Seperti ini, paham tidak ini? Paham, Bu. Paham ya, gampang kok ini ya. Jadi tadi kunci utama tidak usah di merger menggunakan apa tadi administrasi, jadi tidak menggunakan administrasi ya, karena kalau pakai administrasi tidak akan terbaca untuk remake dari kategori-kategori tersebut. Oke. Nah, setelah itu di softnya tadi diklik kanan, kemudian properties, cari yang namanya simbologi, kemudian kategoris. Nah, kategoris, kemudian remake, dicentang, kemudian cari color remnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalkan dilihat, kemudian diklik add all values. Nah, yang bagian all other values itu diancentang, kemudian misalkan perkebunan hijau, pemukiman, sawah tada hijau, tegalan. Nah, pemukiman kalau bisa kan di warna merah karena bangunan. Nah, cara menggantinya gimana, Bu? Klik 2 kali pada kotak. Klik seperti kemarin ya. Kemudian cari misalkan apa colornya, fill colornya diganti pengen merah.
kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah jadi yang namanya peta tutupan lahan. Sampai sini paham? Jadi peta tutupan lahan itu nantinya akan mengklasifikasi ini loh daerah perkebunan, ini loh daerah pemukiman, ini daerah sawah, ini ada namanya sawah tada hujan dan tegalan atau ladang. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita bisa klik pada administrasi ya. Nah, klik administrasi, kemudian di hulu, kemudian kasih outline-nya 1. Nah, kemudian kita cari yang namanya layout view. Nah, ini sudah bisa melayout. Sampai sini paham ya untuk layout? Nah, ini di layout. Nanti ini Bu Yuli akan mempraktekkan, kemudian Bu Yuli akan tunjuk ya. Tunjuk siapa-siapa yang nantinya Bu Yuli suruh mempraktekkan ulang. Nah, karena apa? Karena kalau Bu Yuli ngomong-ngomong saja, kalian tidak praktekkan sama aja tidak ada output untuk kalian. Itu ya. Jadi siap-siap nanti yang akan Bu Yuli tunjuk, nanti mempraktekkan apa yang Bu Yuli sudah praktekkan. Klik kanan, kemudian diganti, kemudian legal ya, letter atau legal kalau 4 letter, kemudian orientationnya landscape, kemudian OK. Ini seperti main ini ya, main Corel Draw. Nah, ini kalau yang sudah pernah main Corel Draw gampang ini ya. Kalau yang biasanya Canva juga bisa ya, ini juga hampir sama. Nah, ini disesuaikan dulu. Nah, ditaruh di bagian sisi kiri dulu. Kemudian cari yang namanya rectangle ya. Rectangle. Kemudian ini kita buat yang namanya batas tepi. Batas tepi dari ini kertasnya. Nah, setelah itu klik 2 kali. Kemudian no color, outline colornya diganti hitam. Kemudian apply. Oke, nah setelah ini kita masukkan petanya. Nah, setelah itu kita bisa yang namanya zoom in, zoom out pada peta. Nah, diklik zoom in, disesuaikan. Nah, setelah itu klik yang namanya kursor ya, item ini, diklik, klik kanan, kemudian properties, kemudian cari yang namanya grid, kemudian new grid, kemudian cari grid and gradulate wizard ya, yang di centang ada yang tengah, mention grid, kemudian next, cari yang appearance, diganti mau label only, tiki marks, atau grid and labels, ini bisa semua. Nah, ini Bu Yuli akan mencoba menggunakan tiki marks label. Kemudian next, finish, apply. Oke. Nah, ini gridnya sudah. Nah, gridnya sudah muncul. Nah, kemudian disesuaikan. Nah, setelah itu kita bisa cari yang namanya rectangle lagi. Nah, ini bisa dibuat di sini.
klik kanan, file no color, outline hitam, apply oke. Sampai sini paham untuk layout? Paham, Bu. Paham ya. Yang lain gimana nih, Mas Davato ini yang jawab? Mbak Anggun gimana, Mbak Anggun? Lumayan Ibu. Lumayan ya. Kemudian kita akan membuat layout. Nah, layoutnya pertama adalah judul. Nah, judulnya dengan teknik klik teks. Nah, kemudian dilepaskan di sini ya, di bagian kotak kosong. Diklik 2 kali, kemudian diklik 2 kali akan muncul yang namanya tabel properties ya. Kemudian di teks, bagian teks diganti peta tutupan lahan Kabupaten Semarang. Kemudian apply. Oh, ternyata ini terlalu panjang. Nah, ini bisa di enter Kabupaten Semarang. Oke, kemudian bisa kita change simbolnya. Kemudian mau diganti apa? Misalkan mau tak ganti tipenya Times New Roman. Nah, ini diganti bisa Times New Roman. Kemudian size-nya mau diganti rada besar berarti 14. Kemudian stylenya tak boldkan. Nah, di boldkan. Kemudian oke. Dan apply. Nah, bisa ditata. Nah, ini bisa dibuat center. Nah, apply. Oke. Nah, ini ditata dengan rapi. Nah, kemudian setelah itu cari yang namanya klik pada rectangle tadi ya, drawing ya, bagian drawing. Cari yang namanya line. Line itu adalah garis. Nah, ini digaris, garis tepi. Ini kalau misalkan ada yang minus atau silinder ini ya susah ya, karena memang garisnya harus benar-benar lurus ya. Klik-klik 2 kali. Nah, kemudian geser dikit dan rapi. Nah, kemudian kita akan mencari yang namanya ini anak panah ya, atau arrow. Klik kanan. Nah, ini dibuat dengan tipe, ini kan bahasa Indonesia ya, kalau N itu kan North, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja, karena memang kita kan keperuntukannya adalah untuk data spasial skripsi misalnya itu ya, kan harusnya bahasa Indonesia. Nah, berarti North arrow-nya atau anak panahnya ini diganti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sesuai dengan simbol yang kalian inginkan. Misalkan Bu Yuli pakai S3 Note 83. Kemudian oke, kemudian digeser. Nah, dibesarin. Nah, kemudian cari yang namanya teks. Nah, teksnya di sini diganti. Tekan U. Nah, U-nya tadi digeser ke sini. Nah, setelah itu cari insert, kemudian skala teks. Nah, skala teksnya pakai skala teks absolute scale ya. Sekali lagi absolute scale. Kemudian oke. Oh, ini kok masih ya Bu, belum desimal. Bisa diganti di bagian atas, di bagian map scale. Nah, diganti, mau tak ganti 25.250.000 aja ya. Misalkan itu dibulatkan. Nah, ini diganti aja di bagian map scale-nya. Kemudian oke. Nah,
Nah, saya ganti, kemudian ditarik saja. Berarti peta Kabupaten Semarang, peta tutupan lahannya itu skalanya 1:250.000. Nah, kemudian ditambah lagi teks, klik, ditulis skala. Dirapikan. Kurang rapi, ditambah simbolnya misal 11. Oke. Nah, oke, setelah itu cari yang namanya insert scale bar atau skala bar. Cari yang kilometer ya, yang ininya formatnya adalah satuannya adalah kilometer. Kemudian oke. Nah, misalkan, Bu, kilometernya kok masih bahasa Inggris ya? Klik kanan, kemudian convert to grafis. Nah, ya. Kemudian ungroup. Nah, ini bisa kita ganti kilometernya. Misalkan, Bu, pakainya kilometer aja, km. Nah, apply. Oke. Kemudian digabungkan lagi dengan cara klik km, kontrol klik. Nah, pada skalanya, kemudian klik, kemudian grouping. Nah, kan sudah rapi, kemudian kita copy tadi line yang sudah kita buat, karena biar tidak terlalu lama ya. Klik copy dengan cara Ctrl+C pada keyboard, kemudian pastonya Ctrl+V. Nah, ini bisa digandakan atau di copy. Nah, setelah itu cari yang namanya insert, kemudian legenda. Sampai sini paham tidak untuk skala? Paham ya, Mas Dava, Mbak Anggun, kemudian Mbak Tiara, siapa lagi nih? Mas Dangga, Mbak Ani, Safira, Zulaika, Tania, kemudian Ade, Rosbel, paham ya ini ya? Paham. Insya Allah paham, Bu. Oke. Kemudian tadi kita akan membuat step selanjutnya yaitu legenda. Nah, klik legenda wizard. Kemudian ini kita remove semua dulu. Klik pada kolom tengah ini ya, ada tanda simbol anak panah ke kiri ya, ke kiri 2. Nah, ini diklik. Terusnya map player, ini ada map player dan legenda item. Nah, ini map player yang sudah kalian buat ya, yang nantinya akan dimasukkan ke legenda item. Nah, apa aja yang mau dimasukkan? Misalkan, di shop-nya, klik, kemudian administrasinya. Nah, kemudian kita next. Nah, ini kan legenda title-nya kan masih legend ya. Legenda ditulis ya. Kemudian next, finish. Nah, ini sudah jadi untuk legendanya. Nah, Bu, ini kok masih tulisannya masih semrawut gini, legenda Pisau Kabupaten Ngenana ini. Nah, ini bisa diubah dengan cara klik kanan, kemudian convert to grafis, kemudian ungroup. Nah, ini kalian bisa delete.
Ini remarknya juga di delete. Nah, ini bisa dijadikan satu lagi. Grouping. Nah, dibesarkan. Udah paham ya untuk legenda ya? Mungkin gampang sekali ini legenda. Udah ya. Setelah itu kita lakukan yang namanya copy pada line CTRL-C, CTRL-V. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya insert data frame. Klik data frame. Nah, ini dimasukkan. Disesuaikan ya, jangan sampai kelebihan garisnya. Nah, ini legendanya tadi bisa diklik copy, klik paste. Nah, ini diturunin dikit. Nah, setelah itu kita legendanya diganti yang namanya insert peta. Insert peta itu apa? Insert peta itu adalah bagian dari apa yang nantinya kalian akan lakukan sebuah penelitian, ditunjukkan batas-batasnya, tapi batas-batas dengan lebih spesifik atau lebih, oh ini ternyata daerahnya di bagian Jawa Tengah. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan misalkan kalian tadi sudah punya yang namanya SHP SHP Kabupaten Semarang ya tadi ya. Nah, kalian sudah punya SHP Jawa Tengah belum? Halo? Sudah punya yang Jawa Tengah belum, Mas Java? Sudah punya belum? Jawa Tengah belum, Bu. Oke, ini Bu Yuli kopikan ya ke mana grup ya, bentar. Ini Bu Yuli berikan data administrasi Jateng dan DIY. Jadi kalau kalian nanti mau data-data bisa menggunakan ini ya, menggunakan administrasinya saja. Tadi grupnya mana tuh? Ini ya. Sambil Bu Yuli kirimkan datanya. Belum masuk ya, Mas ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya coba kalau di Zoom bisa nggak ini? Ini sambil proses ya, Mas, ini ya. Ini berbentuk raw ya, nanti bisa dikonvertkan sendiri. Ini dengan kapasitas 69 MB ya, nanti bisa di-download. Nah, nanti di-download kemudian dimasukkan di SHP ya. Bagian SHP.
Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk insert data. Kemudian klik ya. Klik, kemudian add data, kemudian cari yang tadi terkonek ya, yaitu data L, Unisped, kemudian JIS, kemudian praktikum lingkungan, SHP. Nah, ini administrasi Jawa Tengah. Oke. Nah, kemudian cari yang administrasi poligon ya, administrasi Jateng DIY ya, ini ya, yang poligon. Add. Oh, terlalu banyak ini ya. Bentar. Ada, nah kasih ini aja. Sudah ya, sudah terkirim ya ini ya. Bisa di-download ya. Nah, ini adalah peta Jawa Tengah. Jadi, itu data yang Bu Yuli miliki bisa digunakan untuk nanti kalian misalkan mau KKN, mau magang, ataukah mau buat proposal. Nah, itu bisa. Itu namanya peta administrasi ya tadi ya, yang sudah Bu Yuli downloadkan. Maaf Bu Yuli. Bu Yuli kirim di mana ya Bu? Di chat ini Mas. Chat WA, chat ini. Zoom. Udah muncul belum? Belum muncul Bu di saya kok. Mungkin di teman-teman udah muncul apa belum ya? Udah muncul belum? Nggak ada, Bu. Oh, udah ada sih. Mungkin di WA aja, Bu. Mungkin di WA aja Bu, enggak apa. Oke. Soalnya di WA terlalu berat kok Mas ini ya Mas? Karena filenya besar ya Bu? Besar. Nah. Belum muncul ya berarti ya, ini di Zoom ya? Oh, masih proses Mas di Zoom, nunggu di Zoom aja ya Mas? Ini kalau Zoom malah bisa ini, tapi nunggu Baik, agak Bu. lama. Nunggu. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Kemudian kita lanjut lagi nih ya, map-nya. Nah, ini kalau sudah, nah insert, nah bisa insert, kemudian kita add data lagi, cari yang tadi kita sudah buat. Nah, ini tadi kita buat di bagian administrasi, bagian Lapak JIS Kabupaten Semarang, cari yang administrasi AR ya ini ya, administrasi desa AR. Kemudian add. Nah, ini di sini berarti kan, itu berarti Kabupaten Semarang terletak di bagian Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Bisa di-zoomkan. Filenya sudah masuk, Bu. Sudah? Oke. Iya, sudah. Bisa di-download ya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Nah, setelah itu administrasi desanya kita klik 2 kali. Misalkan kita mau ganti warna, misalkan mau ganti warna merah, diganti warna. Outline-nya bisa no color biar kelihatan ya. Nah, kemudian administrasi provinsi mau saya ganti warna hijau saja. Dan oke. Nah, kemudian layernya mau saya ganti biru ya, kan laut ya itu ya. Properties. Nah, kemudian frame, ganti backgroundnya biru. Nah, ya. Kemudian diklik. Nah, kemudian klik kanan, properties. Kemudian cari yang namanya grid, new grid. Kemudian grid and graduate wizard-nya diganti mensure grid. Kemudian diganti label only, next, finish, apply. Oke. Nah, ini masukkan grid ya. Nah, setelah itu kita akan membuat namanya keterangan ya. Keterangan dengan cara klik
apa tadi ini drawing, kemudian rectangle, kemudian kasih sebelah sini warnanya berarti merah. Apply, oke. Kasih sebelah sini. Kemudian insert lagi teks. Ini berarti Kap Semarang. Ini bisa dikecilkan aja biar nggak nabrak ya. Sudah sampai sini insert, sudah paham? Sudah paham ya, gampang ya ini ya untuk insert. Kemudian kita mau buat lagi yang namanya sumber data ya. Diklik, tadi copy, ada line-nya tadi. Nah, biar nggak terlalu kelamaan ya, Ctrl C aja untuk line-nya. Kemudian kita gunakan yang namanya apa? Nah, kita gunakan namanya klik teks, kemudian sumber ya. Nah, ini di copy aja insertnya ini, tulisan insert, Ctrl C, Ctrl V, biar apa? Biar sama, biar ragam, sama. Sumber. Apply, oke. Kemudian kita sumbernya diklik, misalkan data administrasi ATM ada. Kabupaten Semarang, tahun. Nah, jangan lupa tahun loh ya. Kalian dapat peta administrasi tahun berapa? Misalkan Bu Yuli ini dapatnya di tahun 2025. Kemudian lagi bisa menggunakan Ina Geospasial ya. Kemarin diakses misalkan tahun 2025. Kemudian ini ya, peta apa namanya? Cipra satelit tahun 2025. Kemudian misalkan lagi Sepel ini aja guys. Ini kemudian apply, kemudian oke. Nah, kita sesuaikan. Nah, kalau kebesaran diklik 2 kali, change simbol diganti misalkan 9. Nah, kemudian klik Ctrl V. Nah, kemudian dikontrol lagi V. Nah, ini misalkan dibuat ya, dibuat oleh dia nih.
Ininya berapa? 06 10 07 1995. Apply. Ini bisa di enggak. Tadi embelnya dikecilin aja 10. Nah, misalkan ini. Nah, kemudian kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, misalkan ada instansinya Unitativate. Nah, berarti apa? Fakultas, misalkan pilih fakultas FK Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IFET Semarang. Terlalu besar, kita cek terlalu besar ya. Kan gini. Nah, ini bisa dikasih logo IFET. Insert, kemudian picture. Oke, logo IFET. Logonya ini, Kak Popoy. Salah ini ya. Kecilin. Seperti ini, sudah jadi ya ini ya. Berarti petanya ya. Nah, terus Bu, saya mau dikasih batas-batas Bu, sini Bu, biar kelihatan. Oke. Berarti layernya diklik, kemudian cari yang namanya aktif. Nah, aktif peta. Nah, kemudian kita add datanya tadi, add data. Kemudian cari yang namanya data yang sudah kalian download tadi ya, yang berbentuk SHP Jawa Tengah. Ini misalkan ditambah administrasi desa. Nah, seperti ini, bisa diklik, di hulu, oke. Nah, ini bisa dikasih ke bawah sendiri. Nah, seperti ini. Bu, kok kelihatannya anu banget tuh Bu, rengket-rengket bisa. Misalkan mau menggunakan yang administrasi kecamatan. Nah, ini kan tadi desa. Jadi kalau kecamatan berarti administrasi kecamatan.
Nah, lebih anu ya, lebih singkat dulu. Kemudian bisa diklik ya hulunya tadi. Nah, kemudian properties. Kemudian bisa kita panggil yang namanya label filter in this layer, ganti kecamatan ya. Kemudian ini kita ganti areal, nah 8, apply, kemudian oke. Nah, ini adalah batas-batas daerah yang kalian lakukan pemetaan tutupan lahan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Ini Bu Yuli kasih outline-nya produk Anasagri. Paham ya sampai sini ya? Kemudian setelah itu kita lakukan step pada projectnya. Caranya file, kemudian save as, kemudian kita cari folder yang kita sudah buat tadi. Nah, kemudian cari yang project. Misalkan ini adalah tutupan lahan Kabupaten Semarang tahun 2025. Save. Nah, ini sudah ke save untuk project yang sudah kalian miliki. Misalkan kalian mau mengeceknya, berarti kita lihat foldernya dulu. Nah, kemudian kita lihat project, oh ternyata sudah ada ini projectnya, oke. Berarti berhasil ya. Kemudian kita lakukan yang namanya save JPEG atau PNG. Nah, caranya file, kemudian export map. Setelah itu, cari di tempat yang kalian akan lakukan penyimpanan. Di PNG, tutupan lahan, ini dinaikkan aja resolusinya biar ada tinggi ya, biasanya 1500. Nah, 50 ya. Nah, kemudian di save saja. Oke. Nah, kalian akan melihat data-data. Nah, ini kita cek dulu datanya sudah masuk atau belum. Nah, tadi project sudah masuk, oke. Kemudian PNG kita cek. Oh, sudah masuk ini. Nah, ini bisa kalian cetak nantinya. Nah, ini maksudnya tinggi dong. Nah, nih. Nah, udah pecah. Itu sampai sini paham ya? Paham, oke. Ya. Kemudian, nah, ini bisa dicetak. Ini kalau sudah seperti ini sudah bisa dicetak dan bisa digunakan untuk pembuatan proposal, bisa pembuatan skripsi, buatan proyek-proyek lainnya ya, atau PKM atau PPK Ormawa, ini nanti bisa digunakan. Gitu ya. Ini data yang sudah ada bisa diolah, kemudian bisa kita gunakan. Jadi kita bisa tahu, oh ini berarti permukiman ada di kecamatan Unggulan sebelah sini. Nah, ini ada persebarannya, ada zonanya. Nah, kemudian kita cek SHP, kemudian kita lihat, oh sudah termerger dan stisoftnya sudah ada semua. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Bu Yuli akan lakukan spin well. Nah, spin well, ini ada berapa mahasiswa ini? Jangan off dulu loh ya. Nah, ini nanti bisa Bu Yuli sampaikan ke Pak Rizal untuk penilaian mungkin ya ini ya. Nah, ini 9 Bu mungkin. 9 ya, Mbak Bu Yuli. Mbak didektekan, Mbak minta tolong Mbak siapa aja ya yang ada di Iya Bu. Bentar. Yang pertama siapa Mbak?
Ade Irma, Ade Irma, kemudian Anggun Kinanti, Anggun, kemudian Anis Latifah, Anis Latifah, kemudian Pradangga, Pradangga, kemudian Roswell, Roswell, kemudian Safira, Safira, kemudian Tiara, Tiara, Tania, Tania, terus Dava Anwarul. Dava Amarul. Oke, Iya. Sudah, Bu. udah ya, makasih Mbak Tiara. Udah nampak ya ini ya. Bentar, Bu Yuli klik dulu, nanti siapa yang Bu Yuli tunjuk untuk melakukan percontohan yang sudah Bu Yuli lakukan ya. Safira ada Mbak Safira. Halo, Mbak Safira. Halo Mbak Safira, bisa mendengar suara Bu Yuli? Iya Mbak Safira bisa lakukan ini ya, praktek ya. Karena kita ini bersifatnya adalah daring, jadi Bu Yuli tidak bisa